Keris Kiai Setan Kober 12 karya Apung Suwarna. Bab 5, Masa Pembuangan 2. Ketika mengetahui Ki Ageng Sela memalingkan mukanya sewaktu memukul kepala kerbau hingga pecah, 3 orang lurah yang berada di panggung tidak bisa memutuskan apakah Ki Ageng Sela berhasil atau tidak, dan akhirnya persoalan Ki Ageng Sela dilaporkan ke Tumenggung Suranata dan Tumenggung Gajah Birawak, cerita Tumpak. Kedua tumenggung itu pun ternyata juga tidak bisa memutuskan. Kalau melihat kerbaunya mati karena pukulan tangan Ki Ageng Sela, seharusnya Ki Ageng Sela bisa lulus pendadaran. Tetapi kalau melihat Ki Ageng Sela memalingkan mukanya pada saat pukulan tangannya memecahkan kepala kerbau, sebaiknya tidak diluluskan. Apa jadinya kalau seorang prajurit Wira Tamtama yang sedang bertempur, selalu memalingkan wajahnya karena tidak tega atau takut melihat darah yang tumpah, kata Tumpak. Nah, karena tidak bisa memutuskan hasil pendadaran Ki Ageng Sela, akhirnya Tumenggung Gajah Birawa membawa persoalan itu kepada Kanjeng Sultan. Biar Kanjeng Sultan sendiri yang memutuskan apakah Ki Ageng Sela diterima atau tidak sebagai prajurit Wira Tamtama, kata Tumpak melanjutkan. Keputusan Kanjeng Sultan yang disampaikan oleh Tumenggung Gajah Birawa kepada Ki Ageng Sela, ternyata Ki Ageng Sela dinyatakan gagal mengikuti pendadaran, jadi meskipun Ki Ageng Sela mampu membunuh seekor kerbau liar dengan sekali pukul, tetap tidak bisa diterima sebagai prajurit Wira Tamtama, karena Ki Ageng Sela jeri geti, kata Tumpak selanjutnya. Ternyata keputusan Kanjeng Sultan yang menolak Ki Ageng Sela menjadi prajurit Wira Tamtama membuat Ki Ageng Sela sakit hati. Tanpa pamit Ki Ageng Sela langsung pulang ke desa Sela, dan di sana dia mengumpulkan para pemuda dari daerah Sela berjumlah lebih dari 400 orang berangkat ngeluruk perang ke Demak, kata Tumpak. Padahal sebetulnya Kanjeng Sultan Trenggana dan Ki Ageng Sela masih terhitung saudara. Kata Karebet, ayah Ki Ageng Sela yang bernama Ki Getas Pendawa adalah cucu Raja Majapahit. Ya, itulah sebabnya maka Kanjeng Sultan berkenan menghadapi sendiri Ki Ageng Sela yang telah merasa sakit hati karena dianggap tidak lulus di pendadaran calon prajurit Wira Tamtama, kata Tumpak. Ketika pemuda dari Sela yang berjumlah 400 orang ngeluruk ke Demak, mereka dibiarkan masuk ke alun-alun, hanya dijaga saja oleh prajurit Demak. Dan yang terlihat paling depan sendiri adalah Ki Ageng Sela yang berada di atas punggung kudanya, dan atas perintah dari Kanjeng Sultan, semua prajurit Demak tidak diperbolehkan menyerang Ki Ageng Sela, nanti Kanjeng Sultan Trenggana sendiri yang akan menghadapinya, kata Tumpak. Kanjeng Sultan Trenggana naik seekor kuda dengan membawa busur dan beberapa anak panah. Kemudian Kanjeng Sultan melepaskan beberapa anak panah. Bukan ditujukan kepada Ki Ageng Sela, tetapi yang dipanah adalah kuda yang ditunggangi Ki Ageng Sela, kata Tumpak. Ketika beberapa anak panah Kanjeng Sultan mengenai kudanya, Ki Ageng Sela merasa tidak tega. Dia turun dari kudanya. Mungkin dia berpikir baru terkena anak panah saja kudanya sudah menderita. Bagaimana kalau terkena tebasan pedang? Darah akan mengucur di peperangan, cerita Tumpak. Aku melihat Ki Ageng Sela ragu-ragu. Ia melihat kepada para pemuda yang diajaknya ngeluruk ke Demak. Aku menduga Ki Ageng Sela menghitung, orang-orang Sela tidak akan menang apabila melawan prajurit Demak yang jumlahnya jauh lebih banyak dan mempunyai kemampuan tempur yang lebih baik, kata Tumpak. Kalaupun orang-orang dari Sela tetap keras kepala melanjutkan pemberontakan kepada Demak, perhitunganku Ki Ageng Sela beserta para pemuda Sela akan tumpes tapis, tidak ada yang tersisa, lanjut cerita Tumpak. Kemudian, ternyata orang-orang yang berjumlah ratusan itu pun disuruh mundur dan atas perintah Ki Ageng Sela mereka semuanya kembali ke Sela, kata Tumpak. Sedemikian mudahnya, tanya Karebet. Ya, memang mudah. Ki Ageng Sela memang seorang yang jeri geti. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Ki Ageng Sela ngeluruk ke Demak hanya karena sakit hati. Bukan sebagai seorang senapati perang yang mempunyai perhitungan yang matang tentang pertempuran dengan menggunakan sebuah gelar perang, kata Tumpak. Lalu Ki Ageng Sela dihukum karena pemberontakan itu? Tanya Karebet. Tidak, Kanjeng Sultan memutuskan memberi pengampunan umum kepada Ki Ageng Sela beserta semua pemuda dari Sela yang ikut ngeluruk ke Demak, kata Tumpak. Berarti persoalan Sela sudah selesai? Tanya Karebet. Ya, persoalan Sela sudah selesai.
kata Tumpak. Keduanya berdiam diri. Karebet bisa merasakan betapa salah satu gurunya, Ki Ageng Sela menjadi malu karena peristiwa itu. Kemudian, apakah ada kabar lainnya Tumpak? Tanya Karebet. Sekarang Kanjeng Sultan Trenggana semakin sering pergi berburu. 1 candra yang lalu Kanjeng Sultan berburu di hutan Prawata, aku pun juga diajak ikut ke sana. 2-3 bulan ke depan, rencananya Kanjeng Sultan juga akan berburu lagi. Mudah-mudahan aku diajak berburu lagi, kata Tumpak sambil tersenyum. Ya, di sana kita bisa makan daging kijang hasil perburuan, kata Karebet diselingi suara tertawa. Selain itu ada kabar lain lagi, tentang Kanjeng Sunan Kalijaga, kata Tumpak melanjutkan ceritanya. Ada apa dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Tanya Karebet. Kanjeng Sunan Kalijaga yang selama ini tidak pernah menetap di suatu daerah, mengembara menjajah desa Milangkori, mendaki gunung, menyusuri lembah, menjelajah ke seluruh negeri Demak, telah dipersilahkan oleh Kanjeng Sultan Trenggana untuk memilih dan menetap di daerah yang disukai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, cerita Tumpak. Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya memilih membuka pesantren di desa Kadilangu, kata Tumpak melanjutkan ceritanya. Kadilangu, tanya Karebet. Ya, Kadilangu, tidak jauh dari kota Raja Demak di tepi sebelah timur Sungai Tuntang, kata Tumpak meneruskan ceritanya. Kadilangu, dekat sekali, aku ingin belajar ke sana, kata Karebet. Ya, misalnya nanti kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, dan bisa menjadi lurah wira tamtama lagi. Maka setelah kau selesai bertugas di waktu malam hari, atau sewaktu kau tidak sedang bertugas, kau bisa pergi ke Kadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijaga, kata Tumpak. Ya, itu nanti kalau aku mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan dan diperbolehkan lagi menjadi seorang prajurit wira tamtama, tetapi sekarang masih belum, aku masih menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan, kata Karebet sambil tertawa. Melihat Karebet tertawa, maka Tumpak pun juga tertawa keras. Berita yang lain, beberapa pasar yang lalu, Gusti Sekar Kedaton pernah menderita sakit, kata Tumpak. Karebet terkejut dan ia pun bertanya, Gusti Putri Sekar Kedaton sakit. Sakit apa? Aku tidak tahu Gusti Sekar Kedaton menderita sakit apa, tetapi kulihat beberapa kali Nyai Tamba datang ke Kaputren membawa jamu untuk Gusti Putri, kata Tumpak. Berapa hari Nyai Tamba datang ke keraton? Tanya Karebet. Sehari datang 2 kali, pagi dan sore hari, selama kira-kira 2 pasar, jawab Tumpak. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Tanya Karebet. Gusti Sekar Kedaton sudah sembuh, sekarang Nyai Tamba tidak pernah datang lagi ke Kaputren, kata Tumpak. Oh begitu, syukurlah kalau Gusti Putri sekarang sudah sembuh dari sakitnya, kata Karebet lega. Ya, aku juga melihat beberapa kali Kanjeng Prameswari menengok Gusti Sekar Kedaton, kata Tumpak. Karebet terdiam. Dia menduga dirinya lah yang menjadi penyebab Sekar Kedaton Gusti Mas Cempaka menjadi sakit. Kasihan dia Jeng Cempaka, kata Karebet dalam hati. Nah, kali ini ada berita lain, kata Tumpak sambil tersenyum. Berita apa? Tanya Karebet. Kemarin, ketika aku ketemu Nyai Madusari, aku lihat senyumnya, aku lihat wajahnya. Ternyata dia masih tetap cantik, kata Tumpak sambil tertawa. Karebet pun juga tertawa mendengar canda Tumpak. Tumpak, tolong kabarkan pada Nyai Madusari, kalau saat ini, aku dalam keadaan sehat. Ceritakan kalau kau bertemu dengan aku di sini, kata Karebet. Kenapa kepada Nyai Madusari? Tanya Tumpak. Ya, karena dia bersikap baik kepadaku, dan karena Nyai Madusari sampai saat ini masih tetap cantik, kata Karebet sambil tertawa. Tumpak pun tertawa mendengar canda Karebet. Katakan juga kepada Nyai Madusari tidak lama lagi aku akan berusaha untuk bisa masuk ke kota Raja Demak. Aku berharap mudah-mudahan Kanjeng Sultan bisa mengampuni aku, kata Karebet. Ya, nanti akan aku sampaikan kepada Nyai Madusari, jawab Tumpak. Terima kasih Tumpak, kata Karebet. Aku sudah terlalu banyak bercerita, sehingga aku menjadi lapar lagi. Sekarang mari kita makan pisang atau makan gembili yang empuk ini,
kata Tumpak sambil mengambil sebuah pisang. Setelah itu kedua sahabat saling bercerita sambil makan, dan tak terasa matahari pun telah bergeser ke barat. Karebet, hari telah hampir sore. Matahari sudah condong ke barat. Sudah saatnya kita berpisah. Aku berharap kita akan bertemu lagi. Sekarang aku akan kembali ke kota raja. Kau akan kemana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan pergi ke Pengging. Aku akan ziarah ke makam kedua orang tuaku, kata Karebet. Keduanya kemudian berdiri, lalu mengemasi makanan yang tersisa. Beberapa umbi gembili dan pisang yang tidak habis dimakan. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke tempat kuda milik Tumpak yang diikat di sebuah dahan pohon. Kemudian Tumpak pun mengambil sebuah bungkusan kecil yang tergantung di pelana kudanya, lalu bungkusan itu pun diberikan kepada Karebet. Ini ada sedikit makanan, untuk bekal makan malam nanti. Pisang dan gembilinya yang tadi masih tersisa dimasukkan saja ke bungkusan ini, kata Tumpak. Terima kasih Tumpak, kau tahu kalau aku sering tidak punya makanan, kata Karebet sambil tersenyum. Kau akan melanjutkan perjalanan sekarang. Kau akan tidur di mana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan ke selatan, nanti aku akan tidur di sekitar desa Cengkalsewu, jawab Karebet. Baik, kita berpisah di sini. Aku akan langsung pulang ke kota raja sekarang, kata Tumpak. Lalu ia pun naik ke punggung kuda dan menjalankannya ke arah utara, ke kota Raja Demak. Setelah Tumpak hilang dari pandangannya, maka Karebet pun berjalan ke arah selatan, menuju Pengging. Dari Merapen, Karebet menuju ke selatan, lalu sedikit serong ke kiri, maka Karebet akan sampai di tepi sebelah barat Sungai Tuntang. Waktu terus berjalan. Matahari pun hampir terbenam di Cakrawala, ketika Karebet hampir sampai di daerah Cengkalsewu. Aku mau mandi dulu di sungai sebelum gelap, kata Karebet dalam hati, kemudian ia pun menuju tepi sungai dan membersihkan badannya yang terasa lengket terkena keringat. Hari berangsur gelap ketika Karebet sudah selesai mandi, dan ia pun mencari tempat untuk bisa tidur malam ini. Lalu ketika dilihatnya sebatang pohon yang bisa dibuat sandaran maupun sekedar merebahkan badannya, Karebet pun lalu berjalan menuju ke tempat itu. Malam belum terlalu larut, bekal pemberian Tumpak sebagian sudah dimakan, dan ketika waktu sudah masuk wayah sepi bocah, Karebet pun berniat istirahat, direbahkan badannya, dan malam itu ia pun bisa tidur, meskipun hanya sebentar. Di pagi hari, ketika matahari mulai memanjat langit, Karebet melanjutkan perjalanannya, berjalan ke arah selatan, dan setelah menyeberangi beberapa sungai dan berjalan sedikit berbelok ke arah barat, sampailah Karebet di daerah Sima. Siang itu, di dekat jalan yang dilaluinya, Karebet menjumpai sebuah sendang kecil, tempat yang nyaman untuk beristirahat dan Karebet pun berhenti di sendang lalu makan bekal pemberian Tumpak yang masih tersisa di dalam bungkusan. Kalau berjalan perlahan-lahan, nanti pada waktu matahari terbenam aku masih belum bisa sampai di daerah Pengging, kata Karebet dalam hati. Matahari terus merayap turun. Karebet pun masih tetap mengayunkan langkahnya menuju Pengging dan ketika hari berangsur gelap, maka Karebet pun berniat untuk menginap di sekitar hutan di sebelah utara Pengging. Malam itu masih seperti malam-malam yang lalu, suara binatang malam masih sering terdengar. Karebet pun bisa tertidur sejenak dengan menyandarkan badannya di sebuah batang pohon. Malam telah berlalu, berganti pagi yang cerah. Matahari sudah memanjat langit, terlihat seorang anak muda duduk di depan makam Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging telah lama meninggal dunia, lama sekali, hampir seumur Karebet sendiri, sehingga sejak kecil Karebet hidup tanpa ayah dan ibu kandung. Di depan makam kedua orang tuanya, Karebet teringat pasang surut semua perjalanan hidupnya. Meskipun Karebet tidak pernah mengenal wajah kedua orang tuanya, tidak pernah teringat mendapatkan kasih sayangnya, tetapi ia merasa banyak orang yang telah memberikan kasih kepadanya, terutama biungnya, Nyai Tingkir yang telah menganggapnya seperti anak sendiri. Kemudian uanya Ki Kebo Kanigara yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, pamannya Ganjur yang tinggal di Suranatan, Kanjeng Sultan Trenggana, bahkan Sekar Kedaton Kasultanan Demak,
Ini Mas Cempaka, semuanya sayang kepadanya. Agak lama Karebet berada di depan makam Ki Ageng dan Nyai Ageng Pengging. Saat itu yang keluar dari mulutnya adalah ucapan sebuah doa buat kedua orang tuanya yang telah berada di alam kelanggengan. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa cukup, Karebet pun berdiri dan meninggalkan makam kedua orang tuanya. Setelah dari makam, maka Karebet berjalan menuju rumahnya. Rumah orang tuanya Ki Ageng Pengging, yang saat ini hanya ditunggu oleh seorang pembantu ayahnya yang setia, Ki Purwa, seorang laki-laki yang sudah tua. Rumah Ki Ageng Pengging termasuk rumah yang besar, yang hanya kadang-kadang ditengok oleh uanya. Ke Bokanigara, itu pun juga tidak terlalu sering, hanya kalau uanya ke Bokanigara lewat di sekitar daerah Pengging. Ketika sampai di rumahnya, rumah peninggalan ayahnya yang besar, Ki Purwa, penjaga rumah itu menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah lama tidak menengok rumahmu, engger Karebet. Ya wah, sekarang aku pulang, dan aku ingin tidur di rumah beberapa malam, kata Karebet. Malam itu Karebet ingin tidur di amben yang ada di pendapa, dan ia pun berkata kepada pembantunya, Siwa, aku akan tidur di pendapa saja. Udaranya terasa segar, tak terasa, Karebet sudah 4 hari berada di rumahnya di Pengging, dan sejauh itu belum ada kepastian. Setelah dari Pengging, akan kemanakah arah ayunan langkah kakinya? Ki Ageng butuh berkata supaya aku ke Pengging, tetapi setelah aku berada di Pengging, sekarang aku belum tahu, setelah ini aku harus menuju kemana, kata Karebet dalam hati. Malam itu adalah malam yang keempat ia berada di Pengging. Saat itu suasana malam sunyi sepi, hanya terdengar terus-menerus suara cengkerik dan sekali-sekali terdengar bunyi kepak sayap burung hantu memecah kesunyian malam. Di pendapa, pada saat tengah malam, Karebet yang dalam keadaan tidur, bermimpi seakan-akan mengalami peristiwa yang benar-benar terjadi, sehingga Karebet pun menjadi terbangun, dan dalam mimpinya, Karebet melihat ada seseorang yang berumur setengah baya, bertubuh sedang, menyuruhnya pergi ke kaki gunung Telamaya di tepi rawa Pening, menemui Ki Buyut Banyu Biru. Aku bermimpi disuruh menemui Ki Buyut Banyu Biru. Siapakah orang yang menyuruhku? Siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Baik, besok pagi aku berangkat ke Banyu Biru. Aku akan berangkat pagi. Mudah-mudahan sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di rumah Ki Buyut Banyu Biru, kata Karebet dalam hati. Setelah itu, Karebet tidak bisa tidur lagi hingga fajar menyingsing. Warna merah telah membayang di bangwetan. Ketika Ki Purwa bangun dari tidurnya, Karebet pun mendekat dan ia pun berpamitan untuk meneruskan perjalanannya. Sepagi ini, tanya Ki Purwa. Nanti wah. Sekarang aku mau mandi dulu, kata Karebet. Tunggu sebentar, berangkat nanti saja setelah kau makan nasi. Aku persiapkan dulu makanmu dan bekal perjalananmu, kata Ki Purwa. Bekalnya jangan banyak-banyak wah, berat membawanya, kata Karebet. Setelah hari semakin terang, sebelum berangkat, sekali lagi Karebet mengunjungi makam kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian ia pun berjalan ke arah utara, meninggalkan desa Pengging menuju desa Banyu Biru di kaki gunung Telamaya. Perjalanan dari Pengging menuju Banyu Biru, tidak melalui Sima tetapi lebih dekat melalui desa Tingkir. Karebet tidak ingin melihat biungnya bersedih bila mengetahui keadaannya saat ini, maka Karebet berusaha menghindari lewat desa Tingkir. Ia pun berjalan sedikit melingkar, memutari desa Tingkir. Matahari terus merayap naik, Karebet pun berjalan terus. Sebelum matahari mencapai puncaknya, Karebet sudah berada di kaki gunung Telamaya, dan ketika dilihatnya sebuah gubuk yang kosong tanpa penunggu, maka Karebet pun istirahat di dalam gubuk sambil makan bekal yang dibawanya. Sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di Banyu Biru, kata Karebet. Banyu Biru terletak di kaki bukit Telamaya menghadap ke rawa Pening. Aku harus berjalan ke arah utara, setelah sampai di desa Gedangan, lalu berbelok ke arah barat, kata Karebet dalam hati. Beberapa saat kemudian, setelah makan dan istirahat sebentar, Karebet pun melanjutkan perjalanan ke arah utara. Kakinya terus melangkah di kaki gunung Telamaya di sisi sebelah timur.
Perjalanan Karebet melewati sedikit jalan menurun, tanah pun sudah terasa basah. Daerah ini sudah termasuk desa Gedangan, di pinggir rawa Pening, kata Karebet. Dari desa Gedangan, Karebet berjalan ke arah barat dan tak lama kemudian terlihat ada sebuah desa yang subur di tepi rawa Pening, memanjang naik ke kaki bukit Telamaya. Matahari sudah condong ke barat. Ketika di jalan yang dilaluinya, Karebet bertemu dengan seorang petani. "Kisanak, apakah betul desa ini adalah desa Banyu Biru?" tanya Karebet kepada orang itu. "Betul Kisanak, di sini adalah desa Banyu Biru," kata petani itu. "Di sebelah manakah rumah Ki Buyut Banyu Biru?" tanya Karebet. Kisanak berjalan lurus saja, nanti ada pertigaan di depan pohon gayam, Kisanak belok ke kiri, ke selatan, kata orang itu menjelaskan. Nah setelah berjalan ke selatan, nanti ada mata air yang keluar dari sebuah batang bambu, dan di sebelah mata air yang mengucur adalah rumah Ki Buyut Banyu Biru, rumah paling besar yang terletak di sebelah kanan. Kata orang itu. "Ya, terima kasih Kisanak," kata Karebet. Karebet pun melanjutkan langkah kakinya menuju ke rumah Ki Buyut Banyu Biru, perjalanan yang tinggal sedikit lagi, karena di depannya sudah terlihat sebatang pohon gayam. Kelihatannya di depan itu ada pohon gayam, nanti setelah sampai di pertigaan di depan pohon gayam, aku belok ke selatan, kata Karebet. Langkah Karebet semakin dekat dengan pohon gayam, dan setelah sampai di depan pohon itu ada jalan bercabang, Karebet pun berbelok ke arah selatan. Setelah berjalan beberapa saat dan sudah melewati pancuran air yang mengucur dari sebuah bambu, maka Karebet pun berbelok ke sebuah rumah yang paling besar. Ketika Karebet sudah berbelok masuk ke halaman rumah Ki Buyut Banyu Biru, ternyata di depan pendapa telah berdiri 5 orang. 3 orang yang sudah tua dan 2 orang pemuda, sepertinya mereka akan menyambut seorang tamu agung. 5 orang berdiri dan bersikap ngapurancang semua, kelihatannya mereka akan menyambut tamu, tapi siapa tamunya? Kata Karebet sambil menengok ke belakang, dan ia pun memperhatikan sekelilingnya, sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat, siapakah yang mereka tunggu? Karebet berjalan terus. Setelah dekat, ia lalu mengucapkan salam, dan kelima orang itu pun membalas salamnya. 3 orang tua yang berdiri ngapurancang, salah seorang dari mereka, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya juga sudah putih. Sambil tersenyum ia berkata, "Selamat datang calon raja di Tanah Jawa, selamat datang di desa Banyu Biru." Lalu kepada salah seorang pemuda di sebelahnya, ia pun berkata, "Mas Manca, inilah priayi yang kau tunggu-tunggu sudah datang, calon junjunganmu di masa depan, cepat kau haturkan sembah kepadanya." Karebet terkejut ketika seorang pemuda yang berdiri ngapurancang di sebelah orang tua yang berambut putih, maju ke depan dan menyembahnya. Ketika melihat seorang pemuda yang tiba-tiba menyembah kepadanya, Karebet maju selangkah ke depan dan menarik tangan pemuda itu supaya berdiri. "Berdirilah," kata Karebet. Setelah pemuda itu berdiri, maka Karebet pun mengulurkan tangannya, menyalami kelima orang yang berdiri di depan pendapa dan mereka pun menyambutnya dengan penuh hormat. "Mari Angger, silakan naik ke pendapa, kita bicara di dalam," kata orang tua yang berambut putih dengan penuh hormat, dan ia pun mempersilahkan Karebet untuk naik ke pendapa. Karebet pun bersama 5 orang yang menyambutnya berjalan naik ke pendapa, dan di pendapa terlihat sebuah amben untuk tempat duduk dan beberapa dingklik yang terbuat dari kayu yang berukuran agak besar. Orang tua yang berambut putih mempersilahkan Karebet duduk di amben bersamanya. 2 orang tua lainnya duduk di dingklik di depan amben, sedangkan 2 orang pemuda duduk di dingklik yang paling belakang. Ketika semua orang sudah duduk, sebagai seorang tamu dan berusia lebih muda, maka Karebet berniat memperkenalkan dirinya lebih dulu. "Maaf kalau saya lancang datang ke tempat ini. Nama saya Jaka Tingkir dari Desa Tingkir. Apakah ini Desa Banyu Biru dan apakah betul di sini rumah Ki Buyut Banyu Biru?" tanya Karebet. Mendengar perkataan Karebet, seorang pemuda yang duduk di belakang berbisik kepada pemuda yang duduk di sebelahnya yang tadi telah dipanggil dengan nama Mas Manca. Ternyata yang datang adalah Jaka Tingkir.
baru kali ini yang dikatakan Ki Buyut kepada kita ternyata keliru. Pemuda ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari desa Tingkir, bukan orang yang sedang kita tunggu, orang yang bernama Mas Karebet yang berasal dari desa Pengging. Orang tua yang berambut putih itu tersenyum, dengan nada perlahan, ia pun menjawab, betul Angger. Desa ini bernama Desa Banyu Biru, dan kalau ada yang sudi memanggilku, di sini aku dipanggil Buyut Banyu Biru. Hormat saya untuk Ki Buyut Banyu Biru, kata Karebet sambil mengangguk hormat. Ki Buyut Banyu Biru juga mengangguk membalas menghormat kepada Karebet. Ya Angger Jaka Tingkir, tetapi siapakah nama Angger sebenarnya dan Angger berasal dari mana? Tanya Ki Buyut Banyu Biru. Ki Buyut, nama pemberian orang tua saya adalah Mas Karebet, saya berasal dari Pengging. Sejak kecil saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir, dan di sana saya dipanggil Jaka Tingkir, kata Karebet menjelaskan. Kedua anak muda yang duduk di dingklik paling belakang, saling berpandangan. Mas Manca berkata pelan, ternyata perkataan Ki Buyut benar. Pemuda ini bernama Mas Karebet. Oh jadi begitu. Apakah Angger Karebet ini adalah putra Ki Kebo Kenanga atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging? Tanya Ki Buyut Banyu Biru. Betul Ki Buyut, Ki Ageng Pengging adalah ayah saya, kata Karebet. Ya, Angger Karebet ini adalah orang yang kami tunggu beberapa hari ini. Perkenalkan, kami sekumpulan orang tua yang sudah pikun. 3 orang bersaudara, saya Buyut Banyu Biru. Kedua orang tua ini adalah adik saya, Ki Majasta dan Ki Wuragil. Sedangkan kedua anak muda ini, yang seorang adalah anak angkat saya yang bernama Mas Manca, yang seorang lagi anak dari Ki Majasta yang bernama Jakawila, kata Ki Buyut Banyu Biru menjelaskan. Karebet pun mengangguk hormat kepada kedua orang tua adik dari Ki Buyut Banyu Biru serta kepada 2 orang pemuda yang duduk di belakang. Dan mereka berempat pun membalas mengangguk hormat kepada Karebet. Ki Buyut pun berkata kepada keponakannya, Jakawila, tolong ambilkan minuman untuk tamu kita, Angger Karebet. Baik Ki Buyut, kata Jakawila dan ia pun masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian Jakawila keluar sambil membawa minuman dan beberapa tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang dihaluskan. Mari Angger Karebet, ini ada udang jahe yang dicampur dengan sedikit gula aren. Mumpung masih hangat, kata Ki Buyut Banyu Biru. Kemudian mereka pun berbicara sambil minum minuman yang telah disuguhkan. Bagaimana Angger Karebet bisa sampai di Banyu Biru? Tanya Ki Buyut. Ki Buyut, tadi malam saya bermimpi supaya segera pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru, kata Karebet. Angger Karebet berangkat dari Pengging tadi pagi. Tanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut, jawab Karebet. Baiklah Angger Karebet, tadi aku berbicara pada kedua adikku dan kedua pemuda ini. Firasatku mengatakan kalau Angger Karebet sore ini akan datang di Banyu Biru, kata Ki Buyut Banyu Biru. Angger Karebet, saya sudah mengetahui apa yang Angger alami. Sebaiknya Angger Karebet untuk sementara tinggal dulu di Banyu Biru. Kira-kira 2-3 candra. Nanti akan kita carikan waktu yang tepat dan mencarikan jalan supaya Angger Karebet bisa mendapat ampunan dari Kanjeng Sultan Trenggana, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sekarang Angger silakan mandi dulu di pancuran di belakang rumah. Kamar untuk Angger sudah disiapkan. Nanti biar Mas Manca atau Jakawila yang melayani kebutuhan Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa saat kemudian, Karebet diantarkan Jakawila ke kamar yang sudah disiapkan untuknya, dan ia pun bersiap untuk mandi di pancuran di belakang rumah. Waktu pun berjalan terus, tak terasa Sang Raditya telah selesai melaksanakan tugasnya menerangi jagat raya, dan saat ini telah digantikan oleh Dia Sita Resmi yang memancarkan sinarnya yang lembut. Saat itu suasana di sekitar Rawa Pening dibalut keheningan malam, bulan yang bercahaya. Sinarnya yang redup menyelimuti bumi Banyu Biru, ditemani ribuan bintang yang masih terus terlihat berkedip di angkasa. Malam yang sepi, udara yang dingin di kaki Gunung Telamaya, memaksa orang tidur dengan berselimut kain panjang. Hari demi hari telah berlalu. Karebet telah menganggap 3 orang tua kakak beradik Ki Buyut Banyu Biru, Majasta dan Wuragil adalah sebagai gurunya.
Ketiganya mumpuni dalam ilmu Jaya Kawijayan, olah kanuragan dan olah kajiwan. Selain itu, Ki Buyut Banyu Biru adalah orang yang mempunyai firasat yang tajam. Ia adalah orang yang waskita, dan seakan-akan ngerti sak durunge winarah. Sudah 2 candra Karebet berada di Banyu Biru, dan selama itu Karebet pun akrab dengan Mas Manca dan Jakawila karena umur mereka sebaya. Tiap hari mereka berlatih olah kanuragan bertiga, meskipun ilmu Mas Manca dan Jakawila masih belum bisa menyamai Karebet, tetapi mengalahkan mereka berdua juga tidak semudah mijet wohing ranti. Setelah Karebet berada di Banyu Biru lebih dari 2 candra, maka Ki Buyut Banyu Biru menyuruh ketiga pemuda itu, Karebet, Mas Manca dan Jakawila untuk membuat sebuah rakit yang terbuat dari rangkaian batang bambu. Kalian bertiga pergilah ke tepi sungai, buatlah sebuah rakit yang besar, yang kuat untuk ditumpangi 5 orang, kata Ki Buyut Banyu Biru. Maka mulailah ketiga pemuda itu merencanakan pembuatan sebuah rakit. Dicarinya belasan batang bambu yang lurus yang nantinya akan ditebang, dirangkai, diikat dengan tali yang terbuat dari puntiran sabut kelapa. Bersambung. Keris